Jika Anda bingung menentukan tujuan libur akhir atau ingin mencari liburan yang murah dan menyenangkan, tak perlu jauh-jauh keluar kota karena kota Semarang menyimpan banyak wisata seru. Libur telah tiba, saatnya berwisata. Murah meriah dan tak perlu jauh-jauh keluar kota. Ya, kota Atlas ini memang tak pernah mengecewakan soal wisatanya. Mau wisata alam, wisata sejarah, atau kuliner, semua ada. Di libur akhir tahun ini, pilihan pertama kita adalah jalan-jalan sambil mengenal berbagai fauna. Di mana lagi kalau bukan di Kebun Binatang Semarang. Ya, ini dia Kebun Binatang Semarang. Berdiri sejak tahun 1954, awalnya Kebun Binatang ini berada di daerah Tegalwareng. Kemudian sempat pindah tahun 1985 di daerah Tinjomoyo. Baru tahun 2007 Kebun Binatang ini dipindah di lokasi ini. Pak, terima kasih. Kebun binatang seluas 9 hektar ini terletak di Jalan Raya Semarang Kendal kilometer 18, tepatnya ada di seberang Terminal Mangkang Semarang. Memerlukan waktu tempuh sekitar 40 menit dari pusat kota Semarang ke arah barat. Memasuki kebun binatang, saya langsung disambut oleh si cantik burung kakak tua dan Nuri Bayan. Spesies burung asli Indonesia ini adalah satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang kian terbatas. Ya, yang ini namanya Meli, yang ini namanya Amel, kalau yang ini Yakut. Nah, mereka bertiga ini sebenarnya aslinya itu makanannya adalah jagung. Cuma karena saking jinaknya, dia itu bisa makan telur. Kita coba ya, kita kasih telur. Pegangin sendiri pula. Bak model, burung-burung ini memang menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk berfoto bersama. Nurinya ditaruh di kaki dan di pundak. Seru, asyik, senang. Puas berfoto bersama burung-burung cantik, saatnya menguji nyali di safari ular. Salah satu koleksinya adalah ular boa dan ular piton albino ini. Saya pun tertarik dengan sang piton albino yang berusia 4 tahun ini. Jenis piton memang termasuk dalam jenis ular yang jinak. Nah, satu tips untuk teman-teman yang mau datang ke sini kemudian ingin berfoto sama si Bella, ya, Bella si piton albino ini. Yang pertama, Anda harus tetap tenang. Atur napas biar detak jantung kita tidak berdebar cepat, karena jika berdebar lebih cepat, otomatis dia juga akan lebih nggak tenang lagi, akan gerak terus. Nih kayak gini nih, sebenarnya aku agak deg-degan, makanya dia gerak terus. Tenang. Tuh kan? Hai Bella. Sama-sama reptil, yang satu ini tak bisa sembarangan didekati. Buaya muara. Buaya bernama latin Crocodylus porosus ini merupakan salah satu buaya terbesar di dunia. Sekali bertelur, buaya ini bisa menghasilkan 40 hingga 70 butir telur yang akan menetas dalam waktu 70 hingga 80 hari. Nah, untuk buaya muara ini, Kebun Binatang Semarang mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia tahun 2012 karena berhasil mengembangbiakan buaya muara secara alami terbanyak di Indonesia, yaitu 39 ekor. Tak hanya buaya, berbagai koleksi menarik lainnya ada di kebun binatang ini. Ada harimau benggala, rusa, dan juga orangutan. Setidaknya ada 30 jenis satwa di sini. Masing-masing satwa jumlahnya berkisar antara 2 hingga 6 ekor. Habitat tempat tinggalnya tentu disesuaikan dengan habitat aslinya. Konsep yang bagus memang satwa ini harusnya ditempatkan dalam satu kandang yang
batasnya itu alam, tidak boleh kaca, tidak boleh jeruji. Kita ambil contoh seperti orangutan ini kan, batasnya ini kan parit ya, sehingga kebetulan orangutan itu jenis satwa yang takut dengan air, sehingga dia hanya masuk kalau misalkan kedalaman airnya tidak terlalu dalam. Dirancang dengan memadukan konsep konservasi, rekreasi sekaligus pendidikan, para pengunjung di sini tak hanya bisa berekreasi namun juga belajar kekayaan flora fauna yang ada di Indonesia. Ya, karena untuk mengenalkan binatang-binatang ke anak-anak kan perlu di sekolah, gajah itu di mana biar nggak takut, terus gimana buaya, harimau, kan pada liburan di sini. Ada yang dari Jakarta, dari Tiki pada liburan di kebun binatang. Berbagai jenis hewan sudah dikunjungi. Saatnya kembali mencoba salah satu atraksi favorit di kebun binatang ini. Menunggang gajah. Perkenalkan, namanya Sekar. Dia adalah gajah jinak asal sekolah Gajah Huai Kambas, Lampung. Sudah 26 tahun Sekar ada di kebun binatang ini. Selama itu pula lah Sekar melayani berbagai permintaan pengunjung untuk merasakan bagaimana rasanya duduk di punggung gajah. Punya rasa penasaran gimana rasanya naik gajah itu. Katanya seru, ternyata seru juga, tapi sedikit deg-degan, agak takut. Atraksi menunggangi gajah ini hanya ada saat akhir pekan. Namun Anda tak perlu khawatir, karena saat libur tiba seperti saat ini, Sekar bisa setiap hari menunjukkan aksinya. Nah ini dia si Sekar, umurnya sekarang 33 tahun. Sama seperti hewan yang lainnya, untuk berinteraksi sama dia atau untuk menungganginya, kita yang pertama harus tetap tenang dan nggak boleh grogi. Kita langsung coba ya. Bentar ya Pak ya. Nah tipsnya, tetap pegangan yang erat, badannya ditegakkan. Kemudian gestur tubuh kita juga harus fleksibel mengikuti gesturnya si Sekar. Pak Suratman, ayo kita jalan. Ini mah namanya gajah, naik gajah. Guna menarik pelancong, kebun binatang Semarang bersolek, menambah berbagai wahana permainan. Salah satu yang selalu ramai adalah becak air yang ada di tengah danau buatan. Tak hanya becak air, ada pula arena waterboom untuk anak-anak, museum satwa, dan berbagai permainan seru lainnya. Untuk menikmati wisata kebun binatang ini cukup merogoh kocek Rp5.000. Dan untuk menikmati berbagai wahana permainannya, Anda cukup membeli tiket antara Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk tiap satu wahana. Terima kasih. Nah ini dia salah satu wahana terseru di kebun binatang ini. Setelah ini saya akan membawa Anda ke pilihan wisata yang kedua. Kita akan mantai. Ya, ini dia destinasi kedua kita, Pantai Marina. Nah, mungkin banyak orang yang menganggap pantai ini biasa-biasa saja, tapi kita akan cari tahu di sini ada apa aja, pasti ada yang menarik. Menikmati libur akhir tahun dengan cara yang lebih romantis, di sini tempatnya. Ya, Pantai Marina merupakan salah satu tempat menarik untuk menghabiskan penghujung tahun di Semarang. Pantai Marina terletak di ujung kota Semarang dan tak jauh dari Bandar Udara Ahmad Yani. Butuh waktu sekitar 20 menit dari pusat kota untuk sampai di pantai ini. Pantai memang cocok untuk bersantai. Namun, untuk Anda yang ingin mencoba keseruan baru, Anda bisa menaiki wahana perahu wisata ini. Dalam waktu 15 menit, Anda akan dibawa berkeliling di seputaran Pantai Marina. Mumpung lagi liburan aja refreshing ke sini. Gimana tadi ceritanya? Asik juga sih sambil lihat pemandangan-pemandangan. Terus ada ikan-ikannya juga lumayan. Buat ngisi liburan lah. Lumayan seru juga. Pantai ini buka setiap hari, namun pengunjung dipastikan selalu ramai di akhir pekan, apalagi saat liburan tiba. Pengunjung yang datang bisa mencapai 1.000 orang setiap harinya. Hari ini pengunjung banyak, sudah meningkat. Kemana menonjol itu ya ada kapal itu, kalau tidak ada kapal tidak ada pengunjung menarik. Untuk masuk ke dalam pantai, harga yang dibayar tak terlalu mahal. Anda cukup menyediakan Rp4.000 saja.
Pantai terbuka untuk pengunjung setiap hari. Nah, Pantai Marina ini selalu dipadati pengunjung tiap akhir tahun, terutama saat malam tahun baru, karena tiap malam tahun baru biasanya di sini selalu ada pesta kembang api. Untuk Anda yang ingin berkunjung ke sini, tak perlu khawatir kelaparan karena di sini banyak sekali penjual makanan. Jadi Anda bisa mencoba berbagai kulinernya. Selamat tahun baru. Alsari Retno Agustiawan melaporkan untuk NET. Dawetnya sudah, Pak? Terima kasih.